Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran, kesyirikan, bid'ah dan maksiat, yang dengannya Allah Ta'ala akan masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita telah memasuki bab yang ke-22 dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya itu Kitab Tauhid. Bab yang ke-22 ini beliau berikan judul Babu Ma Ja'a fi Himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Janabat Tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Itu bab yang menjelaskan tentang penjagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi-sisi atau batasan-batasan tauhid, wa saddihi dan penutupan beliau atas segala jalan atau pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Pada bab yang mulia ini ada 3 poin yang insyaallah kita akan bahas. Poin yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya, yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid karya Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian poin yang kedua adalah penjelasan judul bab, yang ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan juga kitab Qaulul Mufid. Kemudian poin yang ketiga adalah penjelasan dalil, yang dari penjelasan dalil ini nanti ana banyak ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan sedikit dari kitab Qaulul Mufid. Baik, kita masuk langsung pada poin yang pertama, hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid bahwasanya bab ini didatangkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya itu Kitab Tauhid untuk menjelaskan tentang penjagaan Al-Mustafa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap sisi-sisi tauhid. Wal abwabu allati qablahu, kata beliau, dan ya bab-bab sebelumnya pun ya beliau pun menjelaskan tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Tapi bab sebelumnya beliau jelaskan secara umum menjadikan kuburan sebagai masjid, kemudian bersikap gulu terhadap orang-orang soleh dan yang semisalnya. Adapun bab ini kalau kita lihat dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu penjagaan beliau ya terhadap tauhid terkait dengan dirinya. Itu orang-orang yang mereka beribadah atau mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti dari bab ini dan juga bab-bab sebelumnya itu gulu terhadap orang-orang saleh, kemudian gulu terhadap kuburan orang saleh. Di antaranya adalah dengan beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh, atau dengan membangun bangunan masjid ya di atas kuburan. Hakikatnya semua ini adalah bentuk penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan tersebut gulu terhadap orang saleh, dengan bentuk beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh, atau membangun masjid ya di atas kuburan, ini adalah merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah melarang akan hal tersebut, saddan li tariqin al-musil ila syirki, dalam rangka menutup ya segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan wa hadil abwab kulluha fi mawdu'in wahidin. Maka bab ini dan bab-bab sebelumnya dari beberapa bab ini pembahasannya adalah sama, satu pembahasannya, itu penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan penutupan beliau terhadap jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dari sini diberikan suatu faedah yang sangat bagus oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Beliau mengatakan wala ta'ajjabuna min kauni asy-syekh qarara hadhihi al-abwab wahidan ba'da wahidin. Ya. Kalian jangan merasa aneh dari perbuatan Syekh tatkala beliau
mengulang ya bab-bab ini satu demi satu. Kenapa kok ya? Kenapa beliau tidak menjadikan satu bab saja, tapi beliau ulang yang hakikatnya intinya sama. Bab yang sebelumnya tentang di antara sebab bahkan sebab yang terbesar yang menyebabkan terjadinya kesyirikan adalah gulu terhadap orang-orang soleh. Kemudian pada bab selanjutnya pun kita sudah jelaskan di antara bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini beliau ulang-ulang dari bab satu bab, kemudian bab yang setelahnya pun menjelaskan permasalahan yang sama. Kata beliau, jangan heran ya, li'anna hadhil mas'alah 'azimatu. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat besar. Fasyirku innama hasala fi hadhil ummah bisababil fitnah fil kubur wal guluwi fiha. Karena kesyirikan yang terjadi pada umat ini dengan sebab fitnah ini. Fitnah terhadap kuburan, fitnah dan gulu terhadap kuburan dan juga orang-orang saleh. Gulu terhadap orang-orang saleh dan juga gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fasirku innama hasala fi hadhil ummah bisababi hadhil umur. Maka kesyirikan ya, yang terjadi pada umat ini disebabkan karena perkara-perkara ini. Gulu terhadap orang-orang soleh, gulu terhadap kuburan orang soleh, membangun masjid di atas kuburan. Bahkan beliau mengatakan munggu ya, yang hal ini mulai terjadi kesyirikan yang seperti ini dikarenakan dibangunnya masjid-masjid di atas kuburan. Dan sejak ya nampaknya tasawuf fi hadhil ummah wasyirku yaktsuru wa yata'azzamu fi hadhil ummah illa man rahimallah. Maka kesyirikan menjadi banyak dan menjadi besar di tengah umat-umat ini, di tengah umat ini, umat Islam ini, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal amru khatirun jiddan. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, beliau mengulang-ulang pembahasan ini dalam beberapa bab. Dan hakikat ya dari penjelasan ini, beliau ingin menjelaskan kepada para ulama dan juga kepada kaum muslimin tentang bahaya yang sangat ini, agar mereka dapat mengobati penyakit ini. Penyakit yang terbesar yang menyebabkan terjadinya kesyirikan di muka bumi ini secara umum dan secara khusus yang menimpa kaum muslimin disebabkan karena mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Ya, gulu terhadap kuburan orang saleh. Ya, jadi antara tujuan beliau adalah untuk mengetuk para ulama dan juga kaum muslimin agar bisa mengobati penyakit ini. Jangan diam. Kalau seandainya ulamanya diam, tidak mengingkari permasalahan ini, manusia diam, maka akan terjadi kebodohan. Dan puncaknya nanti, kata beliau, puncaknya tatkala tersebar kebodohan, maka, dan inilah yang terjadi pada saat ini, syirik dikatakan tauhid, syirik dijadikan bagian dari agama, dan tauhid dikatakan syirik, bukan bagian dari agama Islam. Dan kita dapatkan ya masa-masa seperti itu, orang yang mendakwakan tauhid ya ini katanya telah keluar dari Islam. Orang yang melakukan kesyirikan mereka anggap itu adalah merupakan bagian dari Islam. Nah, ini hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya, yang intinya bab ini dan bab-bab sebelumnya, dari 3 bab sebelumnya atau 2 bab sebelumnya, intinya menjelaskan pembahasan yang sama, yaitu penjagaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap at-tauhid. Tapi bab ini lebih khusus dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, membawakan dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah tentang orang-orang yang bersifat gulu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun terhadap kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penjelasan judul bab. Ya, penjelasan judul bab. Qauluhu, perkataan mu'allif, babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa ma'nahu al-Mukhtar. Itu orang yang terpilih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Ya, yastafi di dalam ayat ini yakni yakhtaru
Allah Subhanahu wa taala memilih dari para malaikat rusulan, utusan-utusannya, wa minan nasi, dan juga Allah memilih ya dari kalangan manusia rusulan, wa minhum, dan di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia adalah Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal huwa khairuhum wa afdaluhum. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik utusan dan yang paling mulia dari para utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan muallif, wa qalhu janabat tauhid. Janaba, al-janabu huwa al-janib. Ya, al-janibu, yaitu maknanya adalah sisi. Fal janabu wal janib, janabu wal janibu ini bimakna wahid, maknanya sama, yaitu sisi. Maknanya apa? Ya, yakni himayatu sallallahu alaihi wasallam hududa tauhidi, yaitu penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap batas-batas tauhid pada sisi-sisi tauhid. Ibaratnya tauhid adalah sebuah lingkaran, maka Rasulullah menjaga lingkaran ini. Ya, agar lingkaran tauhid ini jangan sampai masuk di dalamnya kesyirikan. Bagaimana bentuk penjagaan Rasulullah terhadap lingkaran tauhid tersebut? Yaitu dengan menutup segala pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, dan beliau tidak menganggap perkara tersebut adalah perkara yang remeh. Walaupun secara zatnya mungkin itu adalah merupakan suatu perkara yang disyariatkan. Seperti sholat, berdoa. Sholat dan berdoa adalah suatu perkara yang disyariatkan. Akan tetapi apabila ada seseorang yang dia sholat dan dia berdoa, tapi di samping kuburan orang soleh, dia sholatnya kepada Allah. Dia berdoanya kepada Allah. Tapi dia sholat kepada Allah dan doa kepada Allah itu di samping kuburan orang soleh. Secara zatnya ini bukan kesyirikan. Wong dia sholatnya kepada Allah. Wong dia doanya kepada Allah. Akan tetapi kenapa hal tersebut dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena perbuatan tersebut adalah merupakan wasilah. Ya, wasilah menuju kesyirikan. Secara zatnya itu bukan kesyirikan. Bahkan itu disyariatkan dalam artian zat sholatnya. Dan zat dari berdoanya kepada Allah suatu perkara yang disyariatkan. Tapi tatkala seseorang dia sholatnya di samping kuburan, dia berdoanya di samping kuburan, yang tentunya seseorang tatkala melakukan sesuatu pasti didasari di atas keyakinan. Mengapa mereka sholat kepada Allah di samping kuburan orang soleh? Mengapa mereka berdoa kepada Allah di samping kuburan orang soleh? Sudah kita jelaskan, karena mereka menganggap kuburan orang soleh adalah tempat yang berbarokah, tempat yang mengandung kebaikan. Ya, mereka meyakini kalau beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh, suatu tempat yang berbarokah, maka lebih diterima oleh Allah. Kalau berdoa, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang seperti ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan peringatan dengan peringatan yang sangat keras. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menjaga hududat tauhid. Ya, batas-batas tauhid, jangan sampai kesyirikan atau bahkan yang secara amalan ya zatnya itu adalah merupakan disyariatkan, akan tapi karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkataan mu'alif, wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirki, dan penutupan beliau terhadap jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ai ma'al himayati lam yada al abwaba maftuha yaliju ilaihi man syaa. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau menjaga tauhid, ya, dari penjagaan tersebut pun disertai beliau sama sekali tidak meninggalkan pintu-pintu yang dalam keadaan terbuka, yang setiap orang bisa masuk ke dalamnya. Beliau tidak membiarkan yang seperti itu. Akan tetapi walakinnahu sadda kulla tariqin yusil ila syirki. Akan tetapi beliau ya menutup segala celah, segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun tadi sudah kita jelaskan, mungkin secara hukum asal dari zat tersebut tidak termasuk dalam kesyirikan, atau bahkan mungkin itu termasuk dari yang disyariatkan. Akan tetapi karena dilakukan dengan cara yang tidak benar,
seperti beribadah kepada Allah di samping kuburan, yang ini adalah merupakan pintu yang bisa menyampaikan seseorang kepada kesyirikan, maka ini ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau melakukan hal yang demikian itu? Kenapa beliau menutup segala celah, segala pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan? Padahal itu bukan syirik. Yang bukan syirik aja sudah ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Beliau menjelaskan, li'anna syirka a'dhamu dzunub. Dikarenakan kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Kalau kita lihat penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ya, tatkala menjelaskan bab ini, beliau menjelaskan ayat ini, kemudian membawakan perkataan dari Ibnu Taimiyah bahwasanya kesyirikan yang dimaksud dalam ayat ini masuk di dalamnya syirik akbar dan syirik asgar. Ayusrika ini adalah masdar muawwal, ya, bisa ditakwil ke dalam masdar sarih, yaitu isrokan. Isrokan adalah nakirah. Nakirah menunjukkan keumuman. Berarti yang tidak diampuni dalam ayat ini adalah syirik akbar dan juga termasuk di dalam syirik asgar. Ya, dalam masalah ini ada khilaf bainal ulama, ya, tapi di antara pendapat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam menjelaskan bab ini yang menunjukkan akan bahayanya dosa syirik, beliau membawakan perkataan Ibnu Taimiyah, ya, yang menafsirkan ayat ini bahwasanya kesyirikan yang tidak diampuni di dalam ayat ini baik syirik akbar maupun syirik asgar. Sementara syirik asgar ini bentuknya sangatlah banyak. Baik syirik asgar yang terkait dengan perkataan, baik syirik asgar yang terkait dengan perbuatan, memakai jimat atau misalnya perkataan seseorang mengatakan laulallahu wa fulan, coba seandainya tidak ada Allah dan fulan, ya, coba seandainya semalam tidak ada yang ronda, ya, mungkin maling sudah masuk ke dalam rumah, ataupun dari perkataan yang semisalnya yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas tatkala beliau menafsirkan firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, al-andad asyirku. Ya, kemudian beliau mengatakan bahwasanya syirik ini lebih samar daripada jejak tersebut, seperti perkataan seseorang, laula kulaibatu hadzal atana lusus, seandainya tidak ada anjing kecil ini niscaya maling akan masuk ke dalam rumah. Ibnu Abbas, ya, mencontohkan perkataan ini, perkataan termasuk dari bentuk al-anda, kesyirikan. Jadi banyak sekali dari kesyirikan yang asghar yang mungkin tanpa disadari kita lakukan. Dan kalau seandainya, ya, kesyirikan asghar ini termasuk dari dosa yang tidak diampuni, ya, berarti ini ada suatu perkara yang sangat besar. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup segala pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Ya, inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan bahaya kesyirikan, ya, sehingga Rasulullah menutup segala celah yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, man laqiyallaha la yusriku bi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan syai'an sedikit pun, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, waman laqiyahu, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yusriku bihi syai'an, dalam keadaan dia melakukan kesyirikan syai'an sedikit pun, nakirah, umum, ya, dakhalan nar, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Ini di antara hadis yang menguatkan dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
bahwasanya kesyirikan ini termasuk dari dosa yang tidak diampuni, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Yaitu jika pelakunya tidak bertobat. Maka kemudian ditutup oleh perkataan Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, fasirku laysa bil amri al hayyin. Maka kesyirikan ini bukan perkara yang remeh. Alladzi yatahawanu bihi, yang suatu perkara yang sah-sah saja diremehkan. Tidak bisa seperti itu. Ya, fasirku yufsidul qalba. Ini perkataan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Dan kesyirikan ini kenapa? Karena kesyirikan ini dapat merusak hati. Jadi kesyirikan ini bukan perkara yang remeh. Kenapa? Karena syirik ini dapat merusak hati dan tujuan dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Apabila wa idza fasada al-qasdu fasada al-amal. Apabila tujuan seseorang dalam beribadah saja sudah rusak, fasadal amal, maka amalnya ini pun akan menjadi rusak. Kenapa? Karena amal itu dibangun di atas tujuan. Ya, amal itu dibangun di atas niat. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin membawakan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dari amalan ibadah yang dia lakukan. Ini diantara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau membawakan bab setelah bab riya, yaitu minasyirki iradatil insan bi amali dunia. Termasuk dari kesyirikan seseorang beramal ibadah karena menginginkan dunia. Ya, ini termasuk kesyirikan. Padahal dia beribadah. Kenapa ibadahnya menjadi rusak? Karena tujuannya. Ya, kesyirikan ini, syirik adalah merusak hati seseorang, merusak tujuan seseorang. Maka tatkala seorang dia beribadah tapi tujuannya rusak, maka ibadahnya pun menjadi rusak. Ya, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan sempurnakan balasan untuk mereka dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Wa hum fiha la yubkhasun, bahkan mereka sama sekali tidak dikurangi dari apa yang mereka niatkan, dari ibadah yang mereka lakukan. Ada seorang yang dia beribadah, dia ingin dunia, maka Allah berikan. Berdasarkan ayat ini, wa hum fiha la yubkhasun. Ya, mereka sama sekali tidak dikurangi dari apa yang mereka niatkan. Tapi ya, akhir dari kehidupan mereka nanti di akhirat, ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang nanti di akhirat ya tidak ada bagian bagi mereka kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun, dan hapuslah ya apa-apa yang mereka lakukan dan batilah apa-apa yang mereka kerjakan. Ini penjelasan dari judul bab yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi kita langsung masuk pada penjelasan dalil. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan 3 dalil. 1 dalil dari Al-Quran dan 2 dalil dari hadis. Dalil dari Al-Quran yaitu surat At-Taubah ayat 128. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Ini anak di dalam menjelaskan penjelasan dalil ini banyak anak ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Laqad ja'akum yakni ayyuhal muslimun umuman, al-arab khususan. Ya. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian wahai kaum muslimin secara umum atau secara khusus adalah orang-orang Arab. Ya. Jadi ada perbedaan kalau kita lihat dari syarah Al-Qaul Mufid yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, laqad ja'akum ini sungguh telah datang kepada kalian. Yang dimaksud kalian ini siapa? Ya, apakah manusia secara umum ataukah maksudnya adalah orang-orang Arab yang khusus? Tapi intinya ya pendapat dari 2 pendapat para ulama ini tidaklah bertentangan. Jadi laqad ja'akum yakni sungguh telah datang kepada kalian ayyuhal muslimun secara umum, baik dia adalah orang Arab maupun dia adalah orang Azam. Rasulun, seorang rasul. Ya, itu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, ya, min anfusikum. Tafsiran min anfusikum ini tergantung dari tafsiran laqad ja'akum. Kalau laqad ja'akum yang dimaksud di sini adalah kaum muslimin secara umum, baik orang Arabnya maupun non Arabnya, min anfusikum dari diri kalian, yakni dari manusia. Tapi kalau ditafsirkan di sini adalah orang Arab, ya, khususan min anfusikum, yakni min jinsikum minal Arab. Itu dari jenis kalian orang Arab yang kalian ta'rifuna lisanahu, kalian memahami apa yang beliau ucapkan, yang mana beliau Rasulullah SAW pun berbicara, ya, dengan kalimat yang kalian mengetahuinya. Nah, ini diantara tafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Azizun alaihi ay syakun, beliau merasa berat, ma'anitum, apa-apa yang merasa berat atas kalian, yakni maknahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasufu alaihi ma yasufu ala ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat apa-apa yang merasa berat umatnya. Kalau umatnya merasa berat terhadap sesuatu, maka Rasulullah merasa berat melihat umatnya tertimpa suatu keberatan, ya. Wa kana yuhibbu lahum tasil, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyukai kemudahan bagi umatnya, selalu menyukai. Walihada kana sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau melakukan suatu amalan, ya, karena kemudian beliau melihat khawatir amalan tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ya, jangan sampai umatnya ini merasa nanti akan berat kalau meninggalkannya, kalau suatu kewajiban meninggalkan akan berdosa nantinya. Maka Rasulullah pun meninggalkan amalan tersebut. Ya, rahmatan bi ummatihi, karena rasa rahmah, kasih sayang terhadap umatnya. Khasyatan, dan takut hal tersebut memberatkan umatnya. Di sini dicontohkan diantaranya adalah salat tarawih, yang mana pada awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih bersama para sahabat, diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 2 malam dari bulan Ramadan. Kemudian di malam yang ketiga atau malam yang keempat beliau tidak datang. Ya. Falamma shalla al-fajr, maka tatkala salat subuh, ya, bayyana lahum sallallahu alaihi wasallam. Kan pada saat itu para sahabat nunggu mana Rasulullah. Malam pertama, kedua, ya, mereka berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang ketiga atau malam yang keempat Rasulullah nggak datang. Ditunggu-tunggu oleh para sahabat, tapi tetap Rasulullah nggak datang. Maka setelah selesai salat fajar, bayyana lahum sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada mereka sebab kenapa beliau tidak menghadiri salat tarawih secara berjamaah. Sebabnya apa? Karena beliau khawatir, takut kalau salat tarawih tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan menjadi berat bagi umatnya. Beliau lakukan ini, ya, sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Begitu juga di sini beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ya, seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali ingin salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Berarti hal ini menunjukkan bahwasanya, ya, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu amalan yang beliau cintai, ya, tapi karena khawatir hal tersebut ini memberatkan umatnya, maka beliau tinggalkan. Seperti, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai untuk sholat Isya di sepertiga akhir malam. Tapi karena hal tersebut memberatkan umatnya, maka beliau tinggalkan hal tersebut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum. Harisun, al-hirsu, yakni maknanya adalah mengerahkan kesungguhan, liidraki amrin maksudin, untuk mendapatkan suatu perkara yang diinginkan. Kalau harisun ini terkait dengan suatu manfaat, maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengerahkan segala usahanya, kemampuannya agar umatnya ini mendapatkan kemaslahatan. Maka dari ayat yang mulia ini
fahuwa jami'un baina amrayni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di antara dua perkara, yakni daful makruhi, itu mencegah sesuatu yang dibenci. Beliau sangat-sangat tidak menginginkan sesuatu yang berat menimpa para sahabatnya. Beliau menginginkan ya umatnya ini tercegah dari segala sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang memberatkan. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma'anitum. Kemudian di samping itu pula ya, beliau pun sangat menginginkan harisun alaikum, ya, sangat menginginkan kebaikan, manfaat kepada umatnya. Fakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jami'an baina hadaini al-wasfaini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada diri beliau ya terkumpul dua sifat ini. Ya beliau sangat ya menginginkan kebaikan pada umatnya, dan beliau pun sangat menginginkan agar umatnya ya tidak tertimpa sesuatu yang menyusahkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim. Hanya kepada orang-orang yang beriman beliau rauf rahim. Bil mu'minina dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Bil mu'minina adalah jarum wa majrurun. Jar wa majrur khabar muqaddam. Khabar yang dikedepankan. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah raufun rahimun. Raufun ini mubtada muakhar, rahimun pun mubtada tsani. Raufun mubtada muakhar awal, rahimun mubtada tsani. Wa taqdimul khabar yufidul hasab. Dan mengedepankan khabar karena secara susunan dalam bahasa Arab itu khabar itu di belakang, mubtada di depan, khabar di belakang. Tatkala khabarnya dikedepankan, maka memberikan suatu faedah. Apabila mengedepankan sesuatu yang seharusnya di belakang, maka ini yufidul hasab. Sehingga kita memberikan makna firman Allah bil mu'minina raufur rahim, hanya kepada orang-orang yang berimanlah beliau rauf dan rahim. Apa makna dari rauf? Rauf yakni syiddatul syafaqah, kasih sayang yang sangat. Adapun rahim adalah azimur rahmah, kasih sayang atau rahmat yang sangat besar bi ummatihi, kepada umatnya. Kemudian apa sisi pendalilan dari ayat ini terkait dengan bab penjagaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap at-tauhid? Seakan-akan tidak nyambung ayat ini dengan bab. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, fahadil ayah al-karimah munasabatu iradi syai' laha fi hadzal bab. Bahwasanya ayat ini, ayat yang mulia ini dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam babnya ini, ya munasabahnya, hubungannya adalah annahu idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat-sifat yang mulia ini, anitum alai azizun alaihi ma'anitum, yang mana beliau merasa berat atas apa-apa yang merasa berat tertimpa pada umatnya. Harisun alaikum, yang mana beliau sangat menginginkan kebaikan atas umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat berkasih sayang ya kepada umatnya. Kalau seandainya beliau disifati dengan sifat-sifat yang seperti ini, fahal yaliku biman hadhi sifat ayatul kal ummata taqu fi syirki. Apakah mungkin orang yang dia memiliki sifat-sifat yang seperti ini pada umatnya, ini meninggalkan umatnya terjerumus ke dalam kesyirikan, sementara kesyirikan ini adalah suatu perkara yang dapat menjauhkan diri mereka kepada Allah, bahkan bisa mengekalkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah layak hal yaliku biman hadhi sifatihi? Apakah layak bagi orang yang disifati dengan sifat-sifat seperti ini ayatasahala bi amri syirki, bermudah-mudah di dalam perkara kesyirikan, atau beliau mungkin meninggalkan umatnya ya dan tidak tidak memperingatkan umatnya dari perkara kesyirikan ini? Al-jawab lah. Tentu jawabnya adalah tidak.
bahkan al-laiku yang layak bagi seseorang yang dia disifati dengan sifat-sifat yang mulia ini adalah mengerahkan segala usahanya untuk menjaga umatnya dari kesirikan. Wa qad fa'ala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hal yang demikian itu. Faqad sadda kulla tariqi al-musilati ila syirki, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menutup segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesirikan berdasarkan hadis-hadis yang telah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Baik, ini hubungan ayat dengan bab. Kita masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kalau kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di sana ada dua tafsiran dari para ulama tentang makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburan. Tafsiran yang pertama itu larangan menguburkan mayit di rumah. Tapi tafsiran ini, penjelasan ini timbul satu muskilah. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah beliau dikubur di kamarnya, rumahnya Aisyah radhiyallahu anha? Maka ini dijawab bahwasanya kejadian tersebut ini penguburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya ini adalah merupakan pengkhususan bagi beliau. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang nabi yang dia meninggal kecuali dia dikubur di mana dia meninggal. Jadi ini adalah merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tafsiran yang pertama, penjelasan yang pertama makna dari sabda Rasulullah, taj'alu buyutakum kuburan, ini larangan menguburkan seseorang di dalam rumah. Kemudian tafsiran yang kedua di sini pun dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, makna dari sabda Rasulullah, la taj'alu buyutakum kuburan, yakni janganlah kalian kosongkan rumah-rumah kalian dari zikir kepada Allah, dari salat nafilah, dari baca Al-Qur'an. Yang intinya janganlah kalian kosongkan rumah-rumah kalian dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha idza utilat sarat mithlal kubur. Dikarenakan jika kalian mengkosongkan rumah-rumah kalian dari peribadahan, maka seakan-akan rumah tersebut seperti kuburan. Li'annal kubura laisa fiha amalun. Karena yang namanya kuburan adalah suatu tempat yang di dalamnya tidak ada amal ibadah. Ini makna yang kedua. La taj'alu buyutakum kuburan, yakni maknanya adalah janganlah kalian kosongkan rumah-rumah kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum mukhalafah dari hadis ini menunjukkan akan larangan beribadah di kuburan. Karena memang kuburan ini adalah suatu tempat yang harus dikosongkan dari peribadahan. Maka jelaslah batilnya orang-orang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan. Kenapa? Karena kuburan adalah suatu tempat yang harus dikosongkan dari peribadahan. Dan kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Maksudnya apa? Rumahnya itu kosong dari peribadatan. Apabila ada seseorang yang rumahnya kosong dari peribadatan, maka hakikatnya seakan-akan dia telah menjadikan rumah tersebut seperti kuburan yang kosong dari peribadahan. Oleh karena itulah sunnah dari sholat nafilah, sunnah dari sholat sunnahnya adalah di rumah. Kemudian di sini ada faedah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dari hadis yang mulia ini, hadza fihi al-inayatu fil buyut, yakni buyutul muslimin. Hal ini menunjukkan perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap rumah, yaitu rumah-rumah kaum muslimin. Yang seharusnya rumah-rumah kaum muslimin ini dipenuhi dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rumah kita ini disia-siakan.
Bahkan jangan sampai rumah kita ini dimasuki segala wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kejelekan dan merusak akhlak anak-anak kita, keluarga kita. Ya mungkin dengan memasukkan televisi dengan channel-channel yang umum di dalam rumah kita. Ya. Maka yang seperti ini apa? Yang seperti ini adalah merupakan wasilah dari kejelekan. Dan bisa merusak akhlak dari anak kita. Kalau kita punya laptop, kalau kita punya HP Android misalnya, maka usahakan isi laptop kita, isi HP kita ini jangan film-film yang merusak. Lagu-lagu yang merusak. Karena rumah ini ya adalah merupakan madrasah yang pertama bagi keluarga kita. Kalau pendidikan rumah itu bagus, maka masyarakat pun akan menjadi bagus. Maka dari hadis yang mulia ini menunjukkan akan perhatian. Ya perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap rumah-rumah kaum muslimin. Maka kita yang sudah berkeluarga, ya kita perhatikan rumah kita. Ya jangan sampai di rumah kita ini ada ya wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kejelekan pada keluarga kita, yang bisa merusak akhlak dari keluarga kita. Taib. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang mulia ini ada 3 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah la taj'alu buyutakum kuburan. Kemudian yang kedua yang menjadi syahid dari pembahasan kita adalah wala taj'alu qabri idan. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Apa makna dari id? Id sumiyah idan, yakni minal audi wa huwa at-takarrur. Dinamakan dengan id, itu berasal dari kata al-ada ya'udu audan. Sesuatu yang berulang. Sesuatu yang kembali dan berulang-ulang. Ya. Kenapa Idul Fitri, Idul Adha dinamakan Id? Karena ya perayaan tersebut itu selalu berulang-ulang setiap waktunya. Wal idu yanqasimu ila qismaini. Dan id ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah idun zamaniyun dan yang kedua adalah idun makaniyun. Ya. Id yang terkait dengan zaman dan yang kedua adalah id yang terkait dengan tempat. Kemudian idun zamaniyun, jadi id ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah idun zamaniyun, id yang terkait dengan zaman, dan yang kedua adalah idun makaniyun, id yang terkait dengan tempat. Kemudian wal idun zamaniyun, dan id yang terkait dengan zaman ini pun terbagi menjadi 2. Ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Jadi id yang terkait dengan zaman, ada al-masru yang disyariatkan dan ada al-mamnu yang dilarang. Al-masru yang disyariatkan diantaranya adalah Idul Fitri, Idul Adha. Ini adalah id yang terkait dengan waktu yang disyariatkan. Kemudian ini yang setiap tahunnya, yang setiap pekannya adalah sholat Jumat pada hari Jumat. Ini termasuk dari id yang terkait dengan zaman yang al-masru yang disyariatkan. Adapun Idul Zamani al-mamnu, id zaman yang terkait dengan zaman yang dilarang, di sini dicontohkan yakni a'yadul mawalid. Itu merayakan hari maulid atau hari kelahiran. Kelahiran siapa saja? Baik merayakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maulidan, atau mungkin merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, atau mungkin merayakan hari kelahiran diri kita khususkan. Ya mungkin terkadang bagi ikhwan yang sudah ngaji bahkan mungkin dia masih mengingat hari kelahiran anaknya, kemudian pas khusus hari kelahiran anaknya itu dia dikasih hadiah. Maka ini sama saja. Ya, sama saja yang seperti itu. Ya, ini sebaiknya kita tinggalkan. Tidak ada bedanya. Tidak ada kekhususan tentang hari kelahiran. Taib, ini terkait dengan id zamaniyun. Ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Kemudian adapun al-id makaniyah pun terbagi menjadi 2. Id makaniyah yang syar'iyah yang disyariatkan seperti al-ijtima' fil masajid fil yaum wal laylah khamsa maratin, yaitu seperti berkumpul ya di masjid-masjid setiap hari dan malam. Itu terkait dengan sholat 5 waktu. Ya kita selalu berulang-ulang ya di masjid, berkumpul pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat 5 waktu yang wajib. Kemudian juga kalau
fil usbu, yang setiap pekannya adalah berkumpul di masjid dalam rangka menunaikan sholat Jumat. Kemudian yang tahunannya seperti berkumpul di Masjidil Haram, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, yang pada saat itu kaum muslimin ya mereka berkumpul pada hari-hari haji untuk menunaikan manasik haji. Ini adalah Id yang termasuk Id yang disyariatkannya. Adapun Id yang terkait dengan makaniyah yang muharramah, yang dilarang adalah al-istima'u indal kubur. Ya, berkumpul di sisi kuburan. Sama saja baik di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun di kuburan selain kuburan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, la taj'alu qabri idan. Ya, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Apa? Rutin dikunjungi. Ya. Kemudian beliau bersabda, wasallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum, sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku haitsu kuntum, di mana saja kalian berada. Ini adalah perintah ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ini pun Allah perintahkan dalam ayat yang mulia surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah ya dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya. Wa sallimu taslima. Salawat Allah kepada Nabi di sini dijelaskan maksudnya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Adapun salawat malaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang beriman, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendoakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Maknanya ya di mana saja kita berada, baik dekat maupun jauh, maka salawat kita ini akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang terakhir ini intinya sebenarnya sama, dari Ali ibn Husain. Ali bin Husain adalah seorang termasuk dari pembesar dari tabi'in. Beliau adalah anaknya dari Husain, dan Husain ini adalah merupakan anak dari Ali bin Abi Thalib. Annahu ra'a rajulan, bahwasanya Ali bin Husain yang mendapat laqab Zainal Abidin, ya, beliau melihat ada seorang laki-laki yaji'u inda furjatin inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi sebuah lubang ya, yang berada pada tembok kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yadkhulu fiha, kemudian orang ini pun masuk ke dalam celah tersebut. Jadi Ali bin Husain melihat ada seorang laki-laki mendatangi ya sebuah furjah, sebuah lubang yang ada pada tembok kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia masuk ke dalamnya, fayad'u, kemudian berdoa. Orang ini berdoa ya di samping kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahahu, kemudian beliau pun melarangnya. Ya. Ali bin Husain melarang perbuatan orang ini, dan beliau pun bukan hanya sekedar melarang, tapi beliau membawakan dalilnya. Ya, beliau berkata, ala wahadithukum bihaditsin, maukah ya kamu aku kabarkan sebuah hadis, sami'tuhu min abi, yang aku dengar hadis tersebut dari bapakku, yaitu Husain, anjaddi, dari kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tattakhidhu qabri ida. Ini syahid dari pembahasan kita. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, yang dikunjungi setiap waktu, beribadah di sana di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beribadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa dilarang? Karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya.
wala buyutakum kuburan, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wasallu alayya fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum. Berselawatlah kalian kepadaku, sesungguhnya ya doa keselamatan kalian untukku ini akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Ya, penjelasannya sama. Kemudian di sini kita tutup dengan faidah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ma yustafadu minal ayah al-karim wa minal haditsaini. Apa-apa faedah yang dapat diambil dari ayat yang mulia dan dua hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Yang pertama adalah fil ayati dalilun ala sifatin azimatin min sifati sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut adalah dalil yang menjelaskan akan sifat-sifat yang agung dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi sudah kita jelaskan dari sifat-sifat yang agung, azizun alaihi ma'anitum. Yang pertama rasulun min anfusikum, yang beliau berasal dari diri kalian, itu dari kalangan manusia bukan dari kalangan jin, sehingga kita bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah azizun alaihi ma'anitum, beliau merasa berat apa-apa yang merasa berat yang tertimpa pada umatnya. Harisun alaikum, beliau sangat menginginkan kebaikan, dan bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat berkasih sayang kepada kaum mukminin. Maka ya tatkala Rasulullah memiliki sifat yang seperti ini, maka beliau sangat menginginkan kebaikan kepada diri kita. Di antara bentuknya adalah beliau menutup segala jalan-jalan yang bisa mengantarkan diri kita kepada kesyirikan. Kemudian faedah yang selanjutnya dalam hadis dalilun ala annahu sallallahu alaihi wasallam qad saddat tariqa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya benar-benar menutup ya segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abi Hurairah, menunjukkan akan wajibnya bagi kita memperhatikan keadaan rumah kita. Ya, jangan sampai ya rumah kita ini diisi ya sesuatu yang bisa menyebabkan keburukan bagi keluarga kita. Kemudian di antara faedahnya anal kubur la tasluhu lis-salati indaha, bahwasanya ya kuburan itu tidaklah sah ya seseorang salat di samping kuburan. Ini adalah mafhum mukhalafah dari hadis yang dibawakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dalam hadis Abi Hurairah pun menjelaskan akan larangan untuk saben waktu rutin mengunjungi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhususkan waktu ataupun yang semisalnya dalam rangka beribadah kepada Allah di sisi kuburan tersebut. Kemudian di antara faedah yang di sini diberikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Husain. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, itu bab yang ke-33 ini tidak panjang lebar kita akan jelaskan bab ini. Ya, intinya pada bab yang ke-33 ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bahwasanya sebagian dari umat Islam ini, sebagian babu maja'ana ba'da hadil ummah, itu dari umat ini ada yang melakukan kesyirikan. Nanti tidak panjang lebar insya Allah kita bahas bab ini, karena ini hanya tidak ada permasalahan terkait dengan hukum, intinya itu ya. Dan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun ini nanti kita akan sedikit jelaskan, tidak semua dalil kita jelaskan, karena memang kita tinggal beberapa kali pertemuan ya. Yang Anda ingin menginginkan, sebenarnya bab ini Anda ingin lompat, tapi kita jelaskan sedikit, dan nanti setelah bab ini ya kita mungkin akan sedikit panjang lebar, yaitu berbicara tentang sihir ya, tentang sihir. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.